Kita mulai dari recruitment approach sekarang sama work culture ya, teman-teman. The rise of tech startups. Tadi aku bilang aku dari sektor digital ya, meng-hire-nya. Jadi aku recruiter, aku biasa ketemu dengan tech startups yang teman-teman mungkin familiar juga gitu siapa. Jadi setelah pandemi kemarin di dunia digital sekarang, di sektor digital ada nama-nama company baru nih. Jadi bisa dibilang lockdown itu atau pandemi itu memicu juga nih teman-teman berdirinya startup-startups atau company-company, perusahaan-perusahaan yang melihat potensi dari situasi pada saat itu. Nah, ada juga ngomongin perusahaan yang bergerak di sektor digital yang sebenarnya udah munculnya udah lumayan lama sebelum pandemi, tapi baru makin booming gitu ya pada saat pandemi. Poin kedua adalah roles digital atau posisi-posisi kerja yang sifatnya digital. KOL specialist. KOL ini bisa dibilang influencers lah ya. Mungkin role-role kayak gini zaman dulu nggak ada ya teman-teman ya. KOL specialist apaan tuh? Atau role yang ketiga di bawah paling kanan ada TikTok lagi mencari live stream operations manager di Indonesia gitu ya. Nah, tapi nggak semua role itu role digital dari perusahaan-perusahaan yang sifatnya tech banget. Aku juga mau kasih lihat ada loh perusahaan-perusahaan lama atau konvensional yang sekarang udah punya nih role digital. Untuk proses rekrutmen itu seperti apa sih biasanya? Jadi kita berawal dari yang paling atas, job application. Ini bisa melalui website perusahaannya atau dari social media. Social media di sini konteksnya adalah LinkedIn. Setelah melihat lowongan kerjanya melalui social media dan melalui websitenya langsung, teman-teman kan kirim CV teman-teman ya. Bisa melalui Easy Apply. Jadi kalau teman-teman masuk ke LinkedIn, nanti ada pilihan namanya Easy Apply. Atau bisa juga kalau melalui websitenya langsung, website perusahaannya. Proses ketiga adalah interview. Setelah misalnya teman-teman kirim CV teman-teman, terus dari perusahaannya melihat, kayaknya profilnya menarik, boleh banget kita panggil buat interview ya. Nah, setelah interviewnya ternyata interviewnya bagus, kayaknya lolos deh gitu. Biasa company akan melakukan yang namanya reference check. Reference check ini misalnya biasa lebih kepada yang udah punya pengalaman kerja sih, kalau fresh graduate jarang saya tahu. Setelah nanti reference check-nya bagus, ternyata nanti akan diberikan yang namanya offer letter. Nah, yang terakhir adalah proses onboarding. Onboarding ini kurikulumnya pada saat teman-teman masuk ke perusahaan, pasti kan ada pelatihan-pelatihan ya. Nanti pelatihan ini bisa langsung offline sama manajer-manajer di sana. Bisa juga nanti ada yang pakai kurikulum hybrid. Hybridnya ini maksudnya ada yang seperti pelatihan dikasih konten digital gitu ya, ada e-learningnya juga gitu. Work culture-nya kayak gimana sih? Work arrangement, ini ada yang work from home, ada yang work from office, full di kantor semua. Ada yang campuran hybrid, misalnya 3 hari di kantor, 2 hari di rumah, atau sebaliknya. Ada juga yang tergantung kebijakan dari manajernya. Manajernya suka di kantor, ya dia ada di kantor, manajernya bebas, ya boleh diatur tergantung janjiannya gimana. Nah, bagian kedua, skills apa sih yang relevan di dunia digital? Aku mau bagi dua langsung. Yang pertama adalah hard skills, yang kedua adalah soft skills. Language yang paling kanan nih ya. Kenapa language? Language ini penting, kita ngomongin konteksnya adalah bahasa Inggris terutama. Sekarang, mau perusahaan lokal pun, ketika kita ngomong internal communication, itu udah lumrah banget kalau yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kemarin aku juga dapat data survei dari World Bank, ternyata Indonesia itu kelemahan utama dari pekerja-pekerja di Indonesia adalah di bahasa Inggris. Kedua, structured communication. Structured communication ini penting banget juga. Hampir 80% menurut aku kejadian di mana pada saat interview, terus tiba-tiba dari perusahaannya bilang, aku kayaknya nggak mau lanjut ya sama kandidatnya atau sama orang ini gitu. Biasa alasannya adalah komunikasinya. Komunikasinya kenapa? Komunikasinya muter-muter, teman-teman. Misalnya ditanya, apakah menurut kamu pandemi itu menolong perkembangan perusahaan-perusahaan startup Indonesia atau enggak? Saya pertanyaannya yes or no gitu ya. Jawabannya dijelasin dulu.
pandemi itu apa. Jadi panjang, banyak background-nya yang nggak penting sebenarnya. Kemudian skills ketiga adalah technical skills. Technical skills ini misalnya kalau teman-teman daftar untuk role marketing, ya butuh kemampuan di bidang marketing juga. Hard skills yang keempat adalah project management. Project management ini konteksnya, nah setiap, kan teman-teman berarti harus memanage, gimana nih secara timeline, siapa dulu sih yang harus dikerjain duluan, gitu ya, dan fokusnya berapa persen, membagi waktunya gimana, supaya setiap timeline dari setiap mata kuliah itu bisa terpenuhi dengan baik, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang keteteran. Kemudian data-driven skills, ini kita ngomongin kemampuan teman-teman untuk membaca data. Saya dikasih survei, hasil survei, gimana teman-teman menginterpretasikan survei tersebut, gitu. Soft skills, dari paling atas yang pertama adalah emotional intelligence. Ini bukan sekedar bukan sekedar kemampuan teman-teman akademis, cerdas gitu ya, tapi juga teman-teman kemampuan misalnya berempati terhadap sesama gitu ya. Growth mindset, ini juga terms atau jargon yang populer banget di masa kini. Itu growth mindset adalah mindset di mana kita terus berkembang gitu ya, terus pengen cari tahu apa sih yang bisa dipelajarin lebih lagi gitu ya. Jangan merasa puas diri. Intinya begitu. Adaptability, teman-teman untuk bisa adapt itu kan ini ya, beradaptasi intinya dengan situasi baru. Nah ini gimana teman-teman bisa, kalau berubah strateginya ya nggak apa-apa, ikutin aja arusnya gitu. Kolaborasi juga penting karena teman-teman nggak mungkin bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Makanya pasti di kuliah juga banyak tugas-tugas kelompok ya, itu bisa melatih kolaborasi juga, bagaimana ngatur jadwal bareng, bisa memecah tugas dari 100 dipecah-pecah 20, 20, 20, 20, 20, supaya 5 orang ini bisa mencapai 100. Resilience, ngomongin teman-teman jangan gampang menyerah. Ini penting banget, atau jangan gampang bosan juga.